datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu pengertian pendidikan. Nah, topik ini memang cukup luas, tapi tenang saja, kami akan menyampaikannya dengan cara yang ringkas, jelas, dan tetap dapat dipahami. Kalau dengar kata pendidikan, pasti langsung kepikirannya tuh sekolah, guru, sama belajar di kelas kan. Nah, ternyata pendidikan itu lebih luas dari itu. Banyak ahli dari dalam maupun luar negeri sudah kasih batasan tentang pendidikan. Menurut para ahli, pendidikan memiliki arti yang beragam, seperti dari Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan sebagai tuntunan agar anak tumbuh sesuai kodratnya dengan semboyan ing haso sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tumuri handayani. Ing kasasung tulodo atau di depan memberikan teladan, artinya seorang pemimpin atau pendidikan bila berada di depan harus memberikan contoh yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Yang kedua ada ing madya mangunkarsa atau di tengah, artinya membangkitkan semangat. Maksudnya ketika berada di tengah orang yang dipimpin atau yang dididiknya, seorang pemimpin atau guru harus bisa mendorong, memotivasi, dan membangun semangat kebersamaan agar tujuan bisa tercapai. Ketiga adalah semboyan tuturi handayani atau di belakang, memberikan dorongan. Maksudnya jika berada di belakang, seorang pemimpin atau pendidik berperan sebagai pendorong, pengarah, dan pemberi dukungan supaya orang yang dipimpinnya tetap percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendapat lainnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pembentukan manusia berilmu dan berakhlak. John Dewey memandang pendidikan sebagai proses demokratis, sementara Paulo Freire melihatnya sebagai pendidik yang biologis dan membebaskan. Nah, misalnya, menurut seorang pemikir atau revolusioner pejuang kemerdekaan sekaligus tokoh kiri, yaitu Tan Malaka dalam bukunya yaitu Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika, di mana ia berpendapat bahwa pendidikan ditujukan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Jadi, secara garis besar, pendidikan adalah suatu usaha secara sadar untuk membentuk manusia seutuhnya. Nah, kalau tadi sudah membahas pengertian pendidikan, sekarang kita masuk ke ruang lingkup, karakteristik, dan sistem pendidikan. Ruang lingkup pendidikan terbagi menjadi 3 kategori. Dalam pengertian yang sangat luas, ruang lingkup pendidikan mencakup semua pengalaman sepanjang hidup. Dalam pengertian lebih sempit namun masih luas, ruang lingkup pendidikan terjadi dalam konteks keluarga dan masyarakat. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan hanya berkaitan dengan lembaga pendidikan formal saja. Nah, kemudian ciri-ciri pendidikan menurut Reza Mujaharjo dan Nuraini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama berlangsung seumur hidup, artinya nggak berhenti di waktu lulus sekolah saja. Nah, yang kedua dibatasi ruang dan waktu, jadi ada momen dan tempat tertentu yang bikin proses belajar lebih efektif. Dan yang ketiga terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya di kelas, di rumah, atau di komunitas. Pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu sistem. Komponen yang terlibat di dalamnya meliputi peserta didik, pengajar, kurikulum, dan fasilitas. Proses yang terjadi berupa aktivitas belajar dan mengajar, pendampingan, serta penilaian. Hasil akhirnya adalah individu yang memiliki pengetahuan, moral yang baik, dan kemandirian. Selain itu, sistem pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti fisik, biologis, sosial, alami, terbuka, tertutup, dan buatan. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang rumit dan saling terikat. Berikutnya, saya akan menjelaskan unsur, isi, dan fungsi pendidikan. Unsur pendidikan meliputi peserta didik sebagai subjek, pendidik sebagai pembimbing. Nah, tujuan pendidikan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta materi berupa konsep, nilai, dan prosedur. Alat pendidikan antara lain yaitu kebiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan ganjaran. Lingkungan pendidikan juga meliputi keluarga sebagai pendidikan utama, sekolah sebagai lembaga formal, serta masyarakat sebagai tempat untuk sosialisasi. Yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mewariskan budaya, mengembangkan potensi, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan kerja dan warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan, mencerdaskan bangsa, serta membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, kreatif,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membekali ilmu, tetapi juga membentuk manusia yang utuh dan bermanfaat. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.